dawa ngono rek, bawa cek kaya dosen. Syukur meneh keturutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan Konstitusi Negara Indonesia. Sejarah pembentukan Undang-Undang 1945. Di era globalisasi yang saat ini dituntut untuk mampu memilah pengaruh positif dan negatif dari globalisasi. Dengan adanya pendidikan tentang konstitusi, diharapkan masyarakat Indonesia mampu mempelajari, memahami, dan melaksanakan segala kegiatan kenegaraan berlandaskan konstitusi, hingga tidak ada kehilangan jati dirinya, apalagi dari akar budaya, bangsa, dan keimanannya. Konstitusi adalah salah satu norma hukum di bawah dasar negara, dalam arti luas, hukum tata negara atau keseluruhan aturan dan ketentuan hukum. Dalam arti tengah, hukum dasar yaitu keseluruhan aturan dasar, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dalam arti sempit, konstitusi adalah undang-undang dasar, satu atau beberapa dokumen yang memuat aturan yang bersifat pokok. Dengan demikian, konstitusi ini bersumber dari dasar negara. Isi normanya bertujuan mencapai cita-cita yang terkandung dalam dasar negara. Sebagai negara yang berdasar atas hukum, eksistensi Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi di Indonesia mengalami sejarah yang panjang, hingga akhirnya dapat diterima sebagai landasan hukum bagi implementasi ketatanegaraan Indonesia. Latar belakang terbentuknya konstitusi ini bermula dari janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Janji tersebut antara lain berisi sejak dari 2020 sebelum pecahnya peperangan Asia Timur Raya, dari Nippon sudah mulai berusaha membebaskan bangsa Indonesia dari kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Nah, sejak saat itu dari Nippon Peikoku memandang bangsa Indonesia ini sebagai saudara muda serta membimbing bangsa Indonesia dengan giat dan tulus ikhlas di semua bidangnya. Yang kedua ada proses penyusunan teks Undang-Undang 1945. Undang-Undang 1945 ini dirumuskan oleh para tokoh kemerdekaan yang dirancang oleh BPUPKI dan PPKI.
6 pemilu, ke-7 pembaruan kelembagaan BPK, yang ke-8 perubahan kewenangan dan proses pemilihan dan penetapan hakim agung, yang 9 pembentukan MK, 10 pembentukan KY. Perubahan yang keempat berisi 13 pasal, 3 pasal peralihan, dan 2 pasal tambahan dan perubahan bab. Yang kedua, suku dan isi Undang-Undang 1945. Pada 8 terbentuknya setelah Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda di Jepang. Terbentuknya konstitusi ini dimulai dari janji Jepang memberi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia di kemudian hari. Pasca kemerdekaan Republik Indonesia diraih, kebutuhan akan sebuah konstitusi tampak tak bisa lagi tawar dan harus diformulasikan. Yang kedua ada tata buku. Tata buku Undang-Undang 1945 terdiri dari 4 bagian, yaitu ketatanegaraan, pemerintahan, kehakiman, dan MPR. Ketatanegaraan terdiri dari pasal-pasal yang mengatur tentang kedaulatan negara, wilayah negara. Yang kedua, pemerintahan terdiri dari pasal yang mengatur tentang sistem pemerintah Indonesia, berisi presiden, wakil presiden, dan menteri. Yang ketiga, kehakiman terdiri dari pasal yang mengatur tentang sistem peradilan di Indonesia. Yang keempat, MPR mengatur tentang tugas dan wewenang MPR. Yang ketiga ada pasal-pasal Undang-Undang 1945 memuat sejumlah pasal yang mengatur berbagai aspek pemerintahan. Pasal pertama mendefinisikan Indonesia sebagai negara kesatuan. Pasal kedua asas Bhinneka Tunggal Ika. Pasal 5 menetapkan cabang yudikatif pemerintahan dan menekankan pentingnya peradilan. Yang ketiga ada peran undang-undang dalam pemerintahan Indonesia. Dasar hukum dan kedaulatan. Hal ini merupakan landasan hukum tertinggi di Indonesia dan sumber kekuasaan pemerintah. Konstitusi mengakui kedaulatan rakyat dan prinsip supremasi hukum. Kedaulatan rakyat ini prinsip dasar negara Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang 1945 dilaksanakan melalui konstitusi yang merupakan landasan hukum tertinggi dalam negara. Kesimpulannya, Undang-Undang Dasar Indonesia tahun 1945 memegang peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, landasan hukum, kedaulatan negara, dan mengakui kedaulatan rakyat dan prinsip supremasi hukum. Selanjutnya ada pembagian kekuasaan. Mengatur kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta
berpendapat, hak atas peradilan yang adil, hak atas kehidupan yang layak, hak untuk hidup, hak untuk membentuk keluarga, dan hak atas pendidikan. Perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan sangat penting dalam masyarakat demokratis. Undang-Undang 1945 menjamin bahwa hak-hak warga negara dilindungi, termasuk kebebasan beragama, berpendapat, dan hak atas peradilan yang adil. Yang terakhir, amandemen dan perubahan Undang-Undang NKRI tahun 1945 menggarisbawahi prosedur yang telah ditetapkan. Setiap perubahannya ini harus jalan dengan nilai dasar dan aspirasi masyarakat. Konstitusi adalah konstitusi nasional yang menetapkan prinsip dasar politik, hukum, dan pemerintahan, termasuk struktur prosedur, kekuasaan, dan kewajiban pemerintah. Kesimpulannya, dapat diubah melalui prosedur yang telah ditetapkan. Setiap perubahan konstitusi ini harus sejalan dengan nilai dasar dan aspirasi masyarakat. Konstitusi merupakan cerminan pemikiran para pendiri bangsa yang merancang dan mengesahkan konstitusi Indonesia. Konstitusi juga menjadi alat pemersatu bangsa dengan Pancasila sebagai jiwa dan falsafah bangsa. Sekian dari saya. Oke, selanjutnya bisa diklarifikasi atau ditambah atau dikritik, monggo, biar ada masukan, karena kemarin juga sudah mengumpulkan ya, terkait dengan tugas yang sudah kita sepakati, yaitu kebetulan saudara bagian konstitusi negara Indonesia. Sebenarnya materinya hampir sama kalau yang dibahas antara ya tidak jauh dari itu, memang ya blok-blok itu ya tentang konstitusi di negara kita. Mungkin ini tadi banyak hal terkait dengan sejarah yang pernah terjadi di negeri kita, bahwa sampai hari ini mulai dari awal pembentukan, mulai tim yang pembentukan daripada komisi yang di negara kita, sebenarnya negara kita ini belum bisa dikatakan negara yang sudah lama atau enggak, masih bisa dikatakan baru ya, belum sampai 100 tahun. Bahkan tim pembuatan Undang-Undang Dasar ini kalau kita lihat dari sejarahnya itu mungkin nggak butuh waktu yang panjang ya, singkat, timnya juga tidak banyak. Bahkan yang merumuskannya 8 orang, beberapa BPUPKI itu anggotanya berapa ya, dalam waktu 2 bulan 3 bulan. Bahkan kita ini seharusnya isi daripada konstitusi atau undang-undang dasar, atau mungkin pada orang bisa katakan rohnya sebuah negara itu, apalagi Indonesia yang sebesar ini, mestinya sudah bisa mewadahi apa saja yang menjadi kepentingan masyarakat, sehingga negara ini bisa dikatakan sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, alhamdulillahnya dengan kondisi seperti itu, dan sampai hari ini negara kita masih bisa dikatakan utuh lah. Walaupun mungkin ada beberapa wilayah yang mungkin lepas dari Indonesia. Kalau kita lihat dari situ, kecenderungan untuk disintegrasi bangsa ini kalau tidak diikat dengan sebuah komitmen, sebuah undang-undang dasar yang kuat atau kesadaran yang kuat, ini bisa juga disintegrasi bangsa sangat mungkin terjadi ya, sangat mungkin perbedaan itu muncul ya, sangat mungkin terjadi kesenjangan, baik itu secara pembangunan atau bisa juga sumber daya manusia, atau bisa juga sumber daya alamnya berbeda. Nah, kalau di Jawa seperti ini sumber daya manusia yang banyak, sumber daya alamnya nggak seperti di Kalimantan, di Sulawesi, bahkan di Papua. Ada mungkin ya adil pangeran ya, mungkin di daerah-daerah sana sumber daya alamnya tinggi, tapi sumber daya manusianya kurang, akhirnya saling mengisi antara daerah satu dengan yang lainnya. Ya, ada yang bisa menerima, ada yang tidak bisa menerima. Ya,
kemarin antar suku Dayak sama orang Jawa sama orang Madura itu kan juga persoalan gitu. Tetapi pada umumnya kita saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Nah, persoalan negara, kepemimpinan seperti yang diatur dalam seluruh konstitusi kita, misalnya kepemimpinan negara kita, mungkin di beberapa kepemimpinan kepresidenan di negeri kita banyak didominasi oleh orang Jawa. Ya. Mungkin di akhir-akhir ini aja baru akan muncul wacana pemikiran tentang bagaimana presiden itu di luar orang Jawa sentris mulai zamannya Pak Karno, Gus Dur, Habibie mungkin ya di skala itu kan, tetapi yang menjadi orang nomor satu jarang. Tapi hari ini mulai merata pembangunan, mulai infrastruktur, struktur pemerintahan, mungkin bisa juga keluar daerah bisa menjadi pemimpin di negeri kita. Bahkan ini ya bukan wacana, ini sudah akan dilaksanakan IKN, ibu kota negara baru di wilayah Kalimantan. Nek ngomong geografi ya mungkin ini di tengah-tengah. Nah, kenapa dulu kok bisa di DKI Jakarta? Mungkin karena penjajahan Belanda, ada Batavia, ada pusat pemerintahan penjajahan Belanda dulu, pusatnya di Jakarta. Walaupun mungkin punya istana Bogor, tapi pusat pemerintahan bahkan sampai pusat perekonomian dari masa penjajahan sampai hari ini mungkin bisa dikatakan di Jakarta. Perputaran ekonomi, perputaran jam mereka semua ada di Jakarta. Perputaran ekonomi mungkin hampir 60%, 70% di Jakarta. Mungkin produksinya dari daerah, tetapi perputaran uang itu loh rek. Wong awakmu tuku apa jenenge kipas mulai liwat Shopee, liwat rekening bank itu mlayune datane nang Jakarta dhisik baru nang lagi kan lho. Nah, itu seperti itu. Nah, hanya pusat perekonomian, pusat pemerintahan bahkan mungkin di Jakarta secara geografi. Mungkin sejarah dari yang disampaikan oleh Pak Risa mungkin awal-awalnya memang di sana, tetapi ke depan mungkin insya Allah tahun pemerintahan ke depan mungkin sudah mulai pindah ke IKN. Ya, hari ini mungkin proses pembangunan mungkin karena semakin tahun semakin infrastruktur semakin merata sehingga pemerintahan bisa saja di mana saja. Kenapa tidak di Mojokerto saja Pak? Ya sakjane ya ngono rek ngono lho. Nek nurut nek balena sejarah ya. Wong Indonesia Mojopahit bisa menguasai sepertiga dunia lho bayangno. Bahkan banyak sistem-sistem yang mungkin bisa menguasai beberapa dunia. Ya dulu ada wacana mau diarahkan ke Mojopahit lah, di kejayaan Mojopahit. Tetapi kan sejarah terus berulang dan berulang. Dinamika sosial, dinamika industri dan teknologi selalu berkembang. Ada beberapa hal mungkin kalau kita membahas tentang IKN, ibu kota dan sebagainya, sehingga konstitusi kita mungkin harapannya bisa memberikan dampak, memberikan ikatan kepada keadilan bagi seluruh warga di Indonesia, baik yang ada di Indonesia bagian barat, bagian tengah, bagian ini kalau ngomong sisi lain dari konteks teks, ya, teks itu terkait dengan IKN dan sebagainya. Nah, makanya dari situ konstitusi ini sangat penting sekali untuk benar-benar dirawat atau dijaga, karena kalau ini tidak dikuatkan ya mungkin banyak yang protes ya. Papua mungkin sampai hari ini masih ada kelompok-kelompok yang ingin merdeka. Aceh itu bisa juga seperti itu. Bisa juga Jawa Timur ya ngono lho ya. Terus negara angel-angel negara dhewe kan ngono ya. Jadi Marta itu ingin buat kabupaten sendiri itu. Kabupaten Mojokasri atau Mojokerto itu ya. Atau tukar aja Pak, kota pindah ke utara sungai itu. Jadi pusatnya nanti di Kemlagi sana lho. Biar kabupaten urusannya jelas. Alun-alun yang spek-pek bisa tangga dhewe nek ngono. Yo ndi kok Anjungan ya. Ya, ini mungkin terkait dengan negara. Yang disampaikan Clarissa banyak hal terkait dengan
isi teks dan sistematika dan sebagainya. Mungkin di berikutnya juga membahas, mungkin di Hufron kemarin juga membahas tentang itu ya perubahan. Tetapi memang Indonesia bisa dikatakan unik atau sebenarnya tetap masyarakatnya juga berkembang terus, wacana juga berkembang terus. Ya, ngomong isi sistematika ya gak jauh beda dengan sejarah itu. Nah, tetapi yang khas di Indonesia sebenarnya sistem pemerintahan, aturannya sebenarnya sudah punya semua. Tetapi mungkin tidak kalau di Padang luar negeri bisa juga lu kok nyelek, kok aneh kan ya. Nah, pemerintahan sebenarnya model sekarang itu bukan pemerintahan yang asli sebenarnya kalau kita lihat struktur pemerintahan kita. Itu bisa juga mengadopsi dari pemerintahan Jepang. Nah, kini biar masa kami tua bisa seakan kepemimpinan di pemerintahan kita koyo ya nggak bisa berpindah, koyo setengah oligarki, setengah demokrasi, setengah terjadi. Tetapi kalau hari ini kita sepakati dengan demokrasi, maka mau tidak mau dari sisi konstitusi pun akan mengarah ke sana juga. Walaupun prakteknya begini ngomong demokrasi, undang-undang yang krusial ini yang banyak berubah di amandemen kan di bab itu kan ya tentang peralihan kekuasaan ya, perbedaan antara masa pasca kemerdekaan, orde lama, orde baru, orde reformasi sampai orde pasca reformasi sekarang ini masih menjadi perdebatan. Nah, mungkin dengan adanya konstitusi ini kalau kerajaan perbedaan peralihan kekuasaan bisa juga dengan pertumpahan darah ya. Nah, ini kan pertumpahan air mata ya. Ya Allah, jago kalah rek. Iku sing awakmu relawan. Nah nek sing fundinge ya, sing dandani Allah Akbar. Saya sudah habis berapa? Ya wis. Nah, itu banyak yang terjadi yang hari ini kita terjadi di ya mungkin bisa juga tahun depan atau bisa juga jadi perubahan dan karena kita kembali ke dasar daripada konstitusi ini mungkin nanti menungso ya. Siapa tahu nanti di masa kalian ini sudah berubah juga ini. Wong kuliah saiki gara-gara ada percepatan Covid saiki wis gonta-ganti ini. Ya. Artinya saiki ya banyak kemudahan-kemudahan yang seharusnya itu mudah tetapi menjadi sulit. Menjadi lemah. Tetapi ya piye rek wong saiki kon kuliah apa? Wong tugas yang gak tengok buku gak nyatet. Masih ono soal ujian wis gak usah mikir sementing paketan ono iki tadi. Ya, Nah, tetapi tinggal moral, akhlak, kesadaran ini apakah bisa dibangun dengan itu? Banyak hal-hal yang mungkin menjadi ironis terhadap perkembangan negara kita. Struktur penegak hukum semakin banyak, kok hukum banyak yang dilanggar, banyak penegak hukum yang bahkan hari ini berita yang ramai kan kasusnya Wamenkumham kayak ya piye rek negara sakmene gedene aturan ngono kalau nggak pakai ya balik-balik nang politik mana dengan segala macam kekuasaan sehingga orang bisa pengaruh antara pakai penegakan hukum, penegakan konstitusi kita juga menjadi persoalan. Ya contohnya kemarin kasusnya Gibran ya, di sisi lain dia ponaan, di sisi lain ngomong penegakan hukum konstitusi rek. Nah, ngomong konstitusi seharusnya ya wis sama saja semua. Nah, memang kalau misalnya sesuai konstitusi yang berbunyi apa, kesepakatannya apa ya harus dilaksanakan. Kalau memang nggak sesuai ya harus ada mekanisme perubahan. Saya kira itu yang menjadi tambahan. Barangkali ada yang lain terkait dengan pembahasan kita tentang konstitusi negara. Enggak, ayo. Yaitu setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain. Kalau melihat dari situasi
mereka juga perlu makanan dan lain-lain. Sedangkan masyarakat kan masih banyak yang membutuhkan juga. Tapi untuk konstitusi itu sudah ada undang-undangnya. Mungkin belum apa ya? Mungkin ditampung sementara. Iya, mungkin belum. Iya. Belum pasti. Iya, apa ya? Pemerintah belum menyikapi lah, tapi itu dalam konstitusinya itu ada Undang-undang. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Tapi itu perlindungan diberikan secara sementara atau gimana? Begitu sih. Ya apa ya, berarti itu kan terkait dengan ya mungkin pastinya ketika ngomong undang-undang ya, ketika ngomong apa jenenge undang-undang pasti kita tidak lepas dari apa namanya rujukan pijakan ya, mungkin konsideran atau dasar hukum dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun tentang Hak Asasi Manusia itu diambilkan dari terkait dengan hak asasi manusia. Mungkin secara teknis bisa juga ke bagian apa ya, Kementerian Luar Negeri ya, terkait dengan imigrasi atau masuknya keluar masuknya penduduk dalam negeri maupun luar negeri ke negara kita. Nah, bisa juga masyarakat Rohingya itu kan bisa juga secara kemanusiaan saja ya, karena sesama Muslim atau mungkin koyok Palestina ini kan negara ngajur ya dia diserang kalau itu akhirnya kan mencari suaka ke negara-negara tetangga atau bisa juga negara yang sesama Muslim ya, barangkali itu bisa terjadi ya. Bisa juga undang-undang seperti yang lain saya itu terkait bisa juga aturan tentang undang-undang secara internasional baik itu di PBB atau mungkin bisa juga di satuan atau mungkin tadi negara bilateral atau apa, sehingga itu bisa jadi itu. Keluar masuk setiap negara itu kan ada aturannya, ada visanya, ada aturan seperti itu. Ya, tidak bisa koyok perekonomian ya bebas masuk negara. Memang kalau ada kesepakatan boleh saja itu terjadi. Tetapi nek misalnya warga negara metu ya perkara rek kan. Sopo sing nanggung meneh ya. Tapi ini perdagangan bisa juga, ini kan di ASEAN sudah ada nama istilahnya MEE gitu ya. Itu mungkin secara jelas ya memang kalau dikaitkan dengan konstitusi bisa juga belum ada pasal yang jelas mengatur tentang itu ya. Tetapi kalau mungkin secara teknis terkait itu bisa disebutkan dengan hak warga negara atau hak warga negara asing atau terkait dengan kependudukan warga WNA atau WNI yang tinggal di negeri kita, baik itu menetap atau dalam posisi sementara atau seperti itu. Nah, misalnya Mahasiswa Rohingya itu ke Aceh itu karpe sak terusnya apa sak sementara ya, untuk perlindungan misalnya kayak kebencanaan misalnya ya lagi kena longsor akhirnya itu pengungsi kan gitu Mojosari gitu. Rambut bangunnya itu gak ngungsi Pak Pur ya Pak. Nah, bisa juga kan seperti itu, bisa juga sementara atau memang nah, setelah itu kan ada mekanisme perubahan status kependudukan itu mungkin di aturan internasional maupun di aturan Kementerian Luar Negeri sehingga masuk. Ketika sudah di dalam kan urusan Menteri Dalam Negeri. Nah, ini urusannya ambek Joko Widodo kan yo untuk dalam negeri ada hubungannya, imigrasian dan sebagainya. Nah, kalau dia kaitkan dengan undang-undang konstitusi, ya jelas kita mengikuti ketertiban dan pembukaan undang-undang sejarah kita kan juga yang terkena itu menjaga ketertiban, tidak sepakat dengan adanya penjajahan dan sebagainya itu kan sudah menjadi dasar pemikiran sebenarnya. Ya, kalau kita istilahnya tidak sepakat dengan adanya penjajahan, juga adanya perdamaian dunia itu kan sudah menjadi ruhnya atau cita-citanya yang tertuang di dalam pembukaan undang-undang dasar kita. Ya, terkait dengan teknis
jenenge undang-undang dasar itu ya jawab mau isinya normatif yang perlu penafsiran, perlu penjabaran secara, makanya unik di negara kita undang-undangnya tidak Isi Pak. tapi isinya wagen yaitu melok iki bukan iki ya. Makanya kadang yang sangat mudah bagi kelompok-kelompok tertentu untuk multitafsirkan tentang itu. Di dalam hukum ya akhirnya muncul jurisprudensi. Makanya sampai di negeri kita itu muncul namanya institusi lembaga jurisprudensi atau juga MK. Ya. Mahkamah Konstitusi, artinya yang ketika ada persoalan undang-undang dasar bertentangan dengan konstitusi iki sing bagian mutusno, ada komisi yudisial yang menjaga hakim dan sebagainya. Mungkin bisa juga ketika ada fenomena seperti ini di dalam pemikiran orang pusat belum terpikirkan bagaimana kalau ada warga negara tetangga yang mungkin ingin bergabung di negeri kita. Ada nggak konstitusi kita yang ngatur tentang bagaimana ketika misalnya Singapura tentang ruwet-ruwetnya nek didik wasal karo kabupaten telung kabupaten semelo Indonesia lawes ya. Nah, misalnya kemlaki provinsi aku kalau Jombang ae ngono piye. Masalah main musikan kita melok kecamatan musikan. Beres ya. Apakah memang mungkin di aturan lain itu masih lama? Saya mensoroti tentang perbatasan wilayah kabupaten dan kota itu perjanjiannya undang-undang aja masih kabur belum begitu jelas. Kota Mojokerto sama kabupaten ya. Waktu itu saya di LSM ketika itu tentang bagaimana wilayah kota ini dan kabupaten batas. Kok iso Soko itu melok kabupaten, Kranggan melok itu mana aturan kesepakatan yang sepakati ini menjadi wilayah kota. Nek jelas, karena tak contoh nih kanggo lagi untuk kabupaten dhewe. Ya. Pernahkah Anda tahu tentang itu? Sehingga sampai hari ini kan pusat pemerintah Kabupaten Mojokerto itu berada di tengah-tengah wilayah Kota Mojokerto. Iya ini Bu. Mojosari tambah Mlete, kabupaten ono wilayah kota. Kota Wonokusumo, Kauman, Sawahan. Ya, Seduri. Seduri bukan ya? Bukan masuk kota, bukan. Kabupaten, tapi pemerintahannya Wonokusumo, Sawahan, pokoknya 5 desa yang menjadi kelurahan. Nah, pemerintah kelurahan yang di dalam kabupaten. Nah, ngono meneh maksud dadi to kandho bangun protes aku melok kelurahan dadekno kelurahan wis gak pilihan lurah ya. Nanti pejabat pemerintah desa itu PNS semua. Nah ini kan juga jadi hal sesuatu yang unik. Ngomong Indonesia, Mojokerto lucu ya. Itu sejarahnya gimana? Mungkin pada proses Pak Mahmud Zain yang mendirikan wilayah Kota Mojokerto ketika itu mungkin Mojosari karena itu dia dadekno kota kabeh kan terus di pusat belum sampai selesai langsung 5 desa itu kadung mlebu. Mungkin sudah diverifikasi persyaratan oke lah ini jadikan kota ya, mungkin karena wilayahnya bisa juga di perkotaan tapi secara administrasi juga menjadi kebingungan juga ketika saya turun di sana identitas sertifikat tanah dan pendudukan itu kan juga nenek itu dulu kota beres ya rada wakat literasi ini tapi dari dari kelurahan ya wis dan karena itu anggaran APBD-nya APBD-nya ikut di-cover oleh APBD ya, mungkin sistem perencanaannya bisa juga berbeda dengan pemerintah desa nanti ada undang-undang tentang itu kelurahan desa. Jadi teman-teman adik-adik pernah nggak meliti tentang status kota di ikuti kan ngeluh kabupaten itu
Tetapi bisa juga hari ini kalau sering saya katakan kelurahan itu sebagai bank sampah, PNS, tempat sampah. Jadi pejabat sih kaleng-kaleng gono pepet gowak nang gitu. Kan heman masuk PNS telepon nang desa, tadi apa? Ini dadi telepon nang kelurahan. Nah, masa saya tahu pernah itu ada ajudan bupati mantan karena bupatinya udah nggak jadi, akhirnya dari kala posisi didadekno kayor Kasih Wonokusumo, kepala perpustakaan. Padahal dia pustakawan, jadi perangkat desa, iya deh. Di Kauman itu senior kamu, alumni Universitas Selamat Jaya Prodi Pemerintahan menjadi sedes di Kauman depan rumah sakit Kartini gitu mbak, kelurahan alumni kita. Sampai tidak lulusan uni ya mbak. Saya nggak tahu sekarang seperti apa, tapi yang saya tahu kalau secara politik bisa juga itu nek biyen kan tempat sampah itu ndawar, jadi pejabat sing angel-angel buat nang ndawar ya. Saiki royokan paling ngono. Kemana nang lagi wah harus tambah royokan karena nanti itu menjadi kawasan industri, pengembangan ekonomi sentral Kabupaten Mojokerto, bahkan wilayah industri 2 setelah ngono. Nah, itu bisa juga royokan yang lagi. Royokan yang saiki lho ya. Nah, ini terkait dengan kewilayahan, mungkin ya di undang-undang dasar kita konstitusi nanti atur tentang itu. Tapi mungkin kalau kita bicara teknis mungkin sudah masuk ke ranah peraturan pemerintah atau bisa juga keputusan pemerintah, keputusan Kepres atau Perpres atau apa secara teknis. Undang-undang kedaruratan kayak COVID apa itu kan bisa juga muncul. Hari ini Pak Doni, ketua BNPB yang dulu sering COVID itu meninggal hari ini jam biru jam 12 bisa Doni. Oke, saya kira itu mungkin ada yang lain. Yang kedua, konsep financial management dalam konstitusi Indonesia. Manajemen dalam konstitusi didasarkan pada asas the rule of law yang mengharuskan negara untuk menjalankan fungsinya berdasarkan hukum. Konsep negara Indonesia ini menekankan aspek ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, perwakilan, dan keadilan. Konsep negara Indonesia juga dikenali oleh prinsip hukum internasional, terutama dalam konteks perlindungan hak asasi manusia yang memiliki kewajiban untuk memperhatikan aspek ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, perwakilan, dan keadilan dalam menjalankan negara hukumnya. Dengan demikian, konsep negara di Indonesia menekankan pentingnya informasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan keadilan dalam menjalankan pemerintahan, serta mengakui bahwa negara harus tunduk pada hukum dalam melaksanakan fungsinya. Nanti mencakup Pancasila ya juga. Mencakup Pancasila mesti hal. Ya artinya gini ya, terkait dengan kedaulatan bisa juga ini bahwa dasar negara kita memang harus sepakati itu ya. Makanya di dalam pasal 35 terkait dengan kebinekaan ini sangat ditekankan sekali perbedaan ya, karena kita dengan berbeda-beda itu bisa menjadi sebuah kekuatan, menjadi sebuah negara yang sampai hari ini kita bisa sampai berdamai. Nah makanya di dalam pasal konstitusi kita ini dasar negara tentang kebinekaan ini benar-benar ditekankan untuk menjaga kelompok-kelompok keberagaman etnis, bahasa, agama di Indonesia serta menekankan pentingnya persatuan nasional. Walaupun di dalam penyelenggaraan pemerintahan saya juga ada istilah otonomi daerah. Ya.
tetapi ada otonomi khusus. Yo sak jaluk lah, pokoknya sepenting Aman. aman ngono. Sepenting Indonesia aja merah putih. Wah, aku tak nggak partai dewe koyo Aceh, silakan. Kan ada partai lokal misalnya penyelenggara pemilu ya di Aceh. Jadi syaratnya caleg minimal kudu bisa maca kitab kuning misalnya. Kita belum. Nek ora ndo bangun kudu harus bisa membaca kitab garing, Pak. Kita berani. Nek kitab teles kan ini dia. Nah, artinya Indonesia harus memberikan demokratisasi bagi warganya, kebinekaan itu asalkan tetap ideologi kita adalah Pancasila dan Undang-Undang 45. Organisasi pun seperti itu. Ya, ini faktanya ini. Dan ini. Tetapi inilah yang menjadi kesatuan dan inilah yang menjadi ketakutan bagi negara-negara di seluruh dunia tentang kekuatan bangsa kita. Kok bisa ya Indonesia ngono ya? Oh, Israel nulis bacokan ya. Amerika jare ngono ya, sama ngono ya bedhe-bedhe lah kan. Mau Uni Soviet, Rusia, saya kira apa mana Indonesia bisa seperti ini. Kita nggak tahu ke depan seperti apa, tapi kita dengan yakin bahwa NKRI yakin saya selalu ini menjadi harapan kita. Makanya pembahasan tentang konstitusi kita ini perlu Anda pahami biar adik-adik juga paham betul bagaimana negara kita ini ditata, diatur dengan kondisi geografi, masyarakat etnis, bahasa dan sebagainya. Ini menjadi catatan, ini menjadi pemikiran ketika sudah ada. Walaupun mungkin bisa saja itu di amandemen, boleh bahkan diganti ya oleh, tetapi harus mekanisme sampai Pancasila ganti Trisila ulang sebagainya. Sekadek diatur Pak, sekadek undang-undang supaya urip. Ya malah urip wong Indonesia nek digene ngono, wong butine wong Jawa iku dikai kasbing iso dadi gendelut kok ya. Iso dadi tepung, iso dadi apa kan ngono. Coba nang luar negeri, bingung. Kayak ono beras ngono wis dapakno iki. Kene dadi semarah kalir ya. Nah, inilah hebatnya negeri kita. Kalau kita lihat sejarah nenek moyang, bahkan kemarin saat dikirimi teman bahwa teknologi perkapalan Portugis, desainernya orang Indonesia. Pada waktu itu bayangkan kapalnya sudah bobotnya 1.200 ton, bayangkan. Ini piro kapal dan kapalnya sudah anti tank, anti bayang cara saiki mikire deke ana nggih wesi ambek apa yo. Mosok kayu tok gak. Tapi negeri kita sudah mampu untuk mendesain kapal perang yang bisa anti meriam, anti nuklir. Cacak ngono wong Jawa, saiki wong kene dibedele dua tok mlengste, Gatot Kaca ya. Kemarin malah entah itu hoax atau bener ya, ternyata drone-nya Israel bisa diotak-atik sama orang Indonesia. Nah, itu kan ya sopo Indonesia bilang, nek kok tantang ya wong cilik-cilik gitu. Tapi nek batin ambek anu mangan. Artinya kalau saiki batin bahasane wong biyen, saiki dunia maya bahaya. Mungkin gak bedur ya, nek jempolan iki ngetik ya. Ambek keser-keser ngedit foto ambek apa untuk pinter ya. Nah, saya kira itu ya namanya. Mungkin ada yang lainnya? Yang ketiga, bagaimana kedudukan Undang-Undang 1145 dalam tata urutan perundang-undangan Indonesia. Kedudukan Undang-Undang 1945 dalam tata urutan ini adalah kedudukan yang tertinggi. Berikut ini adalah tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Indonesia tahun 1945. Yang
Hmm.